Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Dika Saputra dengan NIM C0E04032. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D4 Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pajak, yaitu tentang stelsel, kendala, dan penggolongan pajak. Isi dari materi ini yaitu stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, penggolongan pajak. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yakni stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Penjelasan tentang stelsel ini yaitu yang pertama, stelsel nyata. Ini adalah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah penghasilan sesungguhnya, maka pajak baru dikenakan akhir tahun dan biasanya dikenakan belakangan. Keuntungan dari pajak ini ialah yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun kelemahannya adalah pajak ini baru dapat dipungut setelah tahun berjalan berakhir. Yang kedua ada stelsel anggapan. Ialah suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan, yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya, dianggap penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak terhutang untuk tahun berjalan. Keuntungan pajak ini yaitu dapat dipungut pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Lalu kelemahan pajak ini yang dibayar fiktif, pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya karena mengikuti tahun yang sebelumnya sehingga tidak akurat. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Ini ialah suatu sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiktif stelsel dan akhir tahun ditetapkan dengan real stelsel. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Kendalanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak menghambat pemungutan pajak yang efektif. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat pajak dan konsekuensi hukum ketidakpatuhan membuat masyarakat enggan membayar pajak. Kemudian bentuk perlawanan pajak. Yang pertama di sini ada perlawanan pasif dari wajib pajak. Maksudnya adalah adanya hambatan-hambatan yang sulit diselesaikan dalam pembayaran pajak tersebut. Seperti yang pertama, perkembangan dengan intelektual moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol yang kurang baik dilakukan oleh Fiskus. Dan yang keempat, perlawanan aktif dari wajib pajak. Maksudnya adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan pada Fiskus. Kemudian, yang kedua, perlawanan aktif dari wajib pajak. Di sini ada tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Kemudian, yang kedua, tax evasion
atau penggelapan pajak. Ini upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak. Lalu, pihak yang terkait dalam perpajakan. Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat tiga pihak utama, yaitu negara sebagai pengelola dan penyelenggara kehidupan bernegara yang membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi, badan atau lembaga, baik milik negara maupun swasta, yang melakukan kegiatan usaha untuk mendukung perekonomian serta warga negara atau perorangan yang memperoleh penghasilan dan wajib menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Kemudian, golongan pajak. Ada beberapa cara menggolongkan pajak, yaitu yang pertama menurut lembaga pemungut. Pajak pusat dipungut pemerintah pusat, misalnya PPH, PPN, bea materai, dan pajak daerah ini dipungut pemerintah daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame. Yang kedua menurut sifatnya, yaitu yang pertama pajak langsung, ditanggung sendiri wajib pajak misalnya PPH dan pajak tidak langsung, dibebankan melalui harga barang atau jasa misalnya PPN. Dan yang ketiga menurut subjek, yaitu pajak orang pribadi, pajak badan dan pajak barang tertentu misalnya PPNBM. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu sistem perpajakan Indonesia mencakup tiga stelsel utama, yakni ya nyata, anggapan, dan campuran. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat yang memicu perlawanan pasif atau ketidaktahuan, lemahnya kontrol maupun aktif, penghindaran pajak yang legal dan penggelapan pajak yang ilegal. Dalam sistem ini ada tiga pihak penting, negara sebagai pengelola, badan atau institusi sebagai pelaku ekonomi, dan warga negara sebagai wajib pajak. Pajak diklasifikasikan menurut lembaga pemungut atau pusat dan daerah, sifat atau langsung dan tidak langsung, subjek atau orang pribadi, badan barang tertentu, serta cara pemungutannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.